Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang ibu bernama Siti. Ia seorang wanita sederhana dengan hati yang tulus. Kehidupan keluarganya tidak kaya, namun penuh kebahagiaan yang sederhana. Siti menikah dengan Ahmad, seorang petani yang bekerja keras demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Mereka dikaruniai dua anak yang lucu dan ceria. Dira, sang sulung yang berusia 8 tahun, dan Vira, si bungsu yang baru berumur 3 tahun. Kehidupan mereka berjalan tenang meskipun penuh perjuangan. Siti dan Ahmad bekerja keras di ladang. Seringkali berangkat sebelum fajar menyingsing dan pulang setelah matahari terbenam. Dira dan Vira tumbuh dengan penuh kasih sayang, dibesarkan dalam suasana sederhana yang penuh kehangatan keluarga. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, saat Siti sedang menggendong Vira yang tengah demam, ia merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi tubuhnya. Tubuhnya sering terasa lemas, dan ia mulai merasa mual setiap pagi. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter menyampaikan berita yang membuat dunia Siti seakan berhenti berputar. Ia mengidap kanker payudara stadium awal. Rasa cemas menggelayuti hatinya. Namun Siti berusaha untuk tidak menunjukkan kepanikan di hadapan suaminya. Ia tahu, Ahmad sedang sibuk mencari nafkah, dan ia tak ingin membebani suaminya dengan berita buruk ini. Meskipun ketakutan menggerogoti hatinya, Siti memilih untuk berdiam diri, menjalani hari-harinya seperti biasa sembari menjaga kedua anaknya. Ia berusaha keras untuk tetap tampak kuat. Meskipun pada kenyataannya, rasa sakit yang ditanggungnya semakin lama semakin sulit untuk ditahan. Di balik senyum dan ketabahannya, Siti menyembunyikan sebuah perjuangan yang sangat berat. Setiap kali ia menggendong Vira, hatinya terasa perih karena tubuhnya semakin melemah. Namun, ia tidak ingin anak-anaknya merasakan kekhawatiran yang sama. Siti bertekad untuk tetap menjadi ibu yang kuat bagi Dira dan Vira, apapun yang terjadi. Namun, semakin hari, semakin sulit bagi Siti untuk menutupi rasa sakitnya. Setiap langkahnya semakin terasa berat. Tapi di balik itu semua, ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap penyakit ini tidak akan mengganggu kebahagiaan keluarganya. Minggu demi minggu berlalu, dan kondisi Siti semakin menurun. Meskipun ia berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, Ahmad mulai menyadari ada yang berbeda pada istrinya. Perubahan pada tubuh Siti yang makin kurus, serta pandangan matanya yang kosong, tidak bisa lagi disembunyikan. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Ahmad tak bisa menahan rasa khawatirnya lagi. "Siti, ada apa denganmu? Aku merasa ada yang tidak beres," tanya Ahmad dengan nada cemas. Matanya menatap dalam ke wajah istrinya. Siti terdiam, hatinya berat. Namun, ia berusaha mengalihkan perhatian suaminya. "Ahmad, tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah saja," jawabnya sambil tersenyum. Tetapi senyum itu terasa dipaksakan, dan Ahmad tahu ada yang tidak beres. Akhirnya, setelah berhari-hari dipenuhi dengan pertanyaan yang sama, Siti pun tak bisa lagi menahan dirinya. Di tengah malam yang hening, dengan air mata yang mengalir di pipinya, Siti memberitahu Ahmad tentang penyakit yang dideritanya. "Aku sakit, Ahmad. Aku mengidap kanker payudara," ucapnya dengan suara gemetar, seakan mengeluarkan beban yang telah lama disimpannya. Ahmad terdiam, matanya terbuka lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Tak lama kemudian, air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk Siti erat-erat, mencoba memberikan kenyamanan yang sulit ditemukan dalam situasi seperti ini. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Siti," ucap Ahmad dalam isak tangis. "Tapi, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan melawan ini bersama." Siti menangis dalam pelukan suaminya. Ada perasaan lega karena akhirnya beban berat itu terungkap. Namun ada juga rasa takut yang semakin menyesakkan dada. Ia tidak tahu seberapa lama ia akan bertahan, dan yang lebih menyedihkan, ia takut anak-anaknya harus kehilangan ibunya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, meskipun takut, Siti merasa lebih kuat setelah mengungkapkan segala sesuatu kepada Ahmad.
Meskipun perasaan takut dan cemas terus menggerogoti hatinya, ia tahu bahwa sekarang ia tidak sendiri. Ahmad selalu ada di sisinya, dan meskipun perjuangan yang akan mereka hadapi begitu berat, mereka akan melaluinya bersama, sebagai keluarga. Keputusan untuk menjalani pengobatan pun diambil. Siti memulai serangkaian perawatan yang melelahkan, kemoterapi, operasi, dan pengobatan lainnya. Namun, meski tubuhnya semakin lemah, ia berusaha untuk tetap tegar di hadapan anak-anaknya. Setiap kali Dira dan Vira datang menghampirinya, ia menyambut mereka dengan senyum, meskipun senyum itu terasa sangat sulit dikeluarkan. Siti merasa cemas, takut anak-anaknya akan melihat kelemahannya. Namun, di balik semua itu, ia sadar bahwa ketegaran dan cinta yang tulus dari seorang ibu adalah kekuatan terbesar yang bisa ia berikan pada mereka. Ia bertekad untuk bertahan demi anak-anaknya, meskipun ia tahu bahwa pertempuran ini mungkin akan sangat sulit. Waktu berlalu, dan meskipun Siti berjuang sekuat tenaga, penyakitnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Kemoterapi yang dijalani semakin membuat tubuhnya semakin lemah. Rambutnya rontok, kulitnya menjadi pucat, dan tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Setiap hari terasa lebih berat dari yang sebelumnya, tetapi Siti tetap berusaha menjaga semangatnya demi keluarga. Suatu hari, saat Ahmad pulang dari ladang, ia mendapati Siti terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat dan matanya tampak sayu. Hatinya hancur melihat kondisi istrinya yang semakin memburuk. Ia merasakan ketakutan yang dalam, takut kehilangan Siti, takut harus menghadapi kenyataan pahit yang tak ingin ia hadapi. "Sayang, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu merasa begitu?" tanya Ahmad, suaranya penuh keprihatinan. Siti hanya bisa tersenyum lemah. "Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini, Ahmad. Aku ingin tetap menjadi ibu yang kuat untuk anak-anak kita," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, pada malam yang sepi itu, Siti merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, napasnya semakin berat. Ia tahu waktu yang ia miliki semakin sedikit, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ada banyak hal yang masih ingin ia lakukan untuk anak-anaknya. Banyak kata yang belum sempat ia ucapkan. Dengan susah payah, ia memanggil Dira dan Vira. Dira, yang kini berusia 9 tahun, datang dengan cemas. "Ibu, kenapa ibu terlihat begitu lelah?" tanya Dira, matanya penuh kebingungan. Siti mengangkat tangan yang sudah sangat kurus dan menyentuh pipi Dira dengan lembut. "Ibu hanya butuh istirahat. Nak, ibu ingin kamu tetap kuat dan selalu ingat ibu." "Ya," kata Siti sambil menahan air mata. Vira yang masih sangat kecil, hanya bisa duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Siti dengan gemetar. Siti merasakan hatinya tersentuh melihat kedua anaknya yang begitu polos dan penuh cinta. Ia tahu, meskipun waktu yang tersisa tidak banyak, ia ingin mereka tahu betapa besar cinta yang ia miliki untuk mereka. Namun, meskipun ia mencoba untuk tidak menunjukkan kelemahannya, ia merasa cemas. Cemas apakah Dira dan Vira akan menghadapinya jika ia tak ada lagi. Ia berdoa agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, penuh kasih, dan mampu melanjutkan hidup meskipun tanpa dirinya. Pada malam itu, setelah Dira dan Vira tertidur di sampingnya, Siti memejamkan mata. Dalam hatinya, ia memanjatkan doa panjang. Doa untuk keluarganya, untuk Ahmad yang telah menemani setiap langkahnya, dan untuk anak-anak yang ia cintai dengan seluruh jiwanya. "Aku akan selalu mencintaimu, meski aku tak ada lagi di sini," bisiknya dalam hati. Namun, tubuhnya semakin lemah. Dan malam itu, Siti merasa ada yang hilang dari dirinya, energi yang semakin pudar. Dengan perlahan, ia memejamkan matanya, berusaha menerima kenyataan bahwa perpisahan sudah dekat. Tapi di balik ketidakberdayanya, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur bahwa ia telah diberi kesempatan untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya, meski hanya untuk sementara waktu. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Ahmad terbangun dari tidurnya dan menoleh ke sisi tempat tidur tempat Siti biasa tidur. Hatinya terasa hampa, sebuah kekosongan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia mendekati Siti yang terbaring tak bergerak. Wajahnya masih menunjukkan kedamaian,
seolah tidur dengan tenang. Tapi ketika ia memegang tangan Siti, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sangat berbeda. Tangan itu dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Ahmad pun terpaku. Dengan berat hati, ia menyadari apa yang baru saja terjadi. Siti, istrinya yang sangat ia cintai, telah pergi. Dalam heningnya pagi itu, Ahmad merasakan dunia seakan runtuh. Rasa kehilangan yang mendalam mencabik-cabik hatinya. Ia ingin menangis sekeras-kerasnya, namun kata-kata seakan hilang begitu saja. Bagaimana bisa ia menerima kenyataan bahwa orang yang telah menemani hidupnya selama ini, yang telah memberinya 2 anak yang penuh kasih, kini telah tiada? Dira yang terbangun dan melihat suasana yang tidak biasa, segera menghampiri ibunya. Melihat ibunya terbaring tak bergerak, ia mengira ibunya hanya tertidur. Namun tak lama kemudian, ia melihat air mata ayahnya yang jatuh. Hati kecilnya mulai merasakan bahwa ada yang salah. "Ayah, kenapa ibu tidak bangun?" tanya Dira dengan suara gemetar. Matanya penuh tanya. Ahmad memeluk Dira erat, merasakan betapa beratnya dunia ini tanpa Siti di sisinya. "Ibu sudah tidak ada lagi, Nak," ucapnya dengan suara tercekat. "Ibu sudah pergi, tapi ibu akan selalu ada di hati kita. Ibu akan selalu ada dalam setiap doa kita." Vira yang mendengar suara tangisan itu, langsung berlari menghampiri mereka. Tanpa sepatah kata pun, ia menatap tubuh ibunya yang terbaring diam. Matanya yang polos penuh dengan kebingungan, seakan tidak memahami apa yang terjadi. Namun, Dira menggenggam tangan adiknya dan berbisik, "Ibu tidak akan bisa bangun lagi, Vira. Tapi kita harus kuat." Seluruh desa berduka mendalam mendengar kepergian Siti. Ia bukan hanya seorang ibu yang penuh kasih sayang, tapi juga teman yang selalu siap membantu sesama. Kehilangan Siti adalah kehilangan yang sangat besar, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi semua orang yang mengenalnya. Namun, meskipun Siti telah tiada, kasih sayang dan ketabahannya akan selalu hidup dalam ingatan mereka. Hari-hari setelah kepergian Siti menjadi perjalanan yang sangat berat bagi Ahmad dan anak-anaknya. Setiap malam, Ahmad duduk di samping tempat tidur anak-anaknya, mengenang kembali semua kenangan indah bersama Siti. Dira dan Vira yang kini tumbuh lebih dewasa, berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan hidup meski tanpa kehadiran ibu di sisi mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung, dan mereka belajar dari ketegaran ibu mereka yang selalu berjuang meskipun dalam kesulitan. Bagi Dira dan Vira, cinta ibu mereka adalah bekal yang tak ternilai. Setiap kata-kata kasih sayang yang diucapkan Siti dalam setiap pelukan dan doa, selalu terngiang di telinga mereka. Mereka tahu, meskipun ibunya telah tiada, ia akan selalu ada di hati mereka, memberi kekuatan untuk menghadapi hidup yang penuh tantangan. Ahmad pun berjanji pada diri sendiri untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh kasih sayang bagi anak-anaknya. Ia tahu, meskipun Siti telah pergi, cinta dan perjuangannya akan terus hidup, memberikan mereka kekuatan untuk terus maju. Dan dalam doa-doa mereka setiap malam, mereka selalu mengingat Siti dengan penuh cinta. Karena bagi mereka, cinta seorang ibu tidak pernah berakhir. Ia akan tetap abadi, seiring dengan berjalannya waktu.